العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صناعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبن يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. الله
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallahil ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Al-Fatihatu li sayyidina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila ruhi sayyidina Muhammad ibn Isa wa usulihi wa furu'i wa ila ruhi sayyidina sallallahu alaihi wa sallam muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala usulihi wa furu'i wa ila syekh wa murabbir Syekh Ahmad Syarbani Suri al-Banjari wa ila sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir Rajami Syekhina ina makanu wa khusan ila mu'allif hadal kitab li Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Malgam wa ila Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit wa ila Habib Abdullah bin Al-Hadad wa ila Allah yaghfir lahum wa yarhamhum ila darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nabi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita bahas di antaranya malam minggu yang kemarin adalah tidak terlambat daripada imam dua rukun. Tidak terlambat dari imam dua rukun kalau kita berjamaah. Tetapi ada beberapa keadaan makmum boleh tertinggal daripada imamnya sekalipun sampai 3 rukun boleh, tetapi dalam hal-hal tertentu. Misalnya jarsidin, apa yang pertama, man fi qiraatin li ajzihi baqi, orang yang memang galai. Galai biarlah, galai pep, lelet, tetapi memang bukan dibikin-bikin. Memang gayanya lelet, membaca tuh lambat. Akhirnya imam sudah ruku, ini belum selesai lagi baca Fatihah. Enggak apa-apa, selesaikan aja. Sekalipun 3 imam sudah sujud, ini masih enggak apa-apa. Tetapi ada pendapat kan apa? Makmum itu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dalam mazhab yang lain berarti boleh aja kalau memang ikut imam. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i, Fatihah itu rukun, harus dibaca selambat-lambatnya. Kalau emang orangnya lelet, maka tidak apa-apa, 3 rukun udah tinggal. Yang panjang itu yang pertama diantaranya. Tapi jangan sampai imam sudah mau bangkit dari sujud yang kedua.
Maka kalau imam sudah mulai bangkit dari sujud yang kedua, cepatinya berpindah. Kalau sampai dari sujud kedua berdiri imam, ini belum lagi banu ruku, mau galai banar leletnya, maka jangan teruskan, dia harus ikut imam, berarti dia tertinggal satu rakaat. Nah, karena rakaat kedua gitu lagi tinggal lagi, maka 2 rakaatnya masbuk, ada masalah. Makanya sidin faida lam yarka fayajibu alaih ayyanu wiyal mufaraqah. Tapi kalau dia tidak juga ruku padahal imam sudah bangkit dari sujud kedua, maka dia harus niat mufaraqah. Jadi dia harus ruku. Imam sebelum bangkit dari sujud kedua ini harus ruku, sudah ngejar imam. Kalau tidak begitu, ini tetap berdiri aja, maka bisa batal sholatnya, kecuali dia niat mufaraqah, niat berpisah dari imam. Nah, itu. Atau dia berniat, enggak apa-apa dah, aku nunggu imam berdiri karena aku sambung lagi 1 rakaat. Nah, apa begitu. Kalau enggak ada niat mufaraqah, tidak juga berniat mengikut imam dengan langsung rakaat kedua, maka batal sholatnya. Jadi antaranya boleh terlambat, tapi ini jarang terjadi. Atau dia ragu-ragu yang kedua, apakah sudah membaca Fatihah atau belum? Ragu, maka baca lagi sekalipun terlambat. Teguring, mana mafita syahudin, ini orang yang teguring sama. Rupanya tasawuf awal teguring untuk teguring-guring biasa. Kadang kada sadar cuma telinga tuh mungkin cuma sesapa sadar, antara sadar dan tidak sadar. Ini antara ada dan tiada ingatan itu. Imam sudah berdiri sampai mau ruku lagi, ternyata baru terbangun, maka cepati ikuti, enggak apa-apa itu. Cepat lanjutkan. Nah, ini kita bahas lagi di antaranya. Tunggu ulun anggap selesai lah, karena perkara ini jarang terjadi, kecuali memang sering terjadi orang tuh lelet tuh aja biasanya. Nah, bahasan berikutnya idrakul jamaah wa ghairiha, memperdapati jamaah dan selainnya. Ini masalah berjamaah juga. Tudraku aslu fadilatil jamaah bi idraki juz'in minas sholati ma'al imam malam yusallim. Tetap dihitung jamaah sekalipun lambat datangnya. Udah orang rakaat terakhir hanya datang ke masjid, tetap pahalanya sama jamaahnya. Cuma dia tidak dapat pahala takbir bersama imam pertama, itu gak nol pahalanya. Yang jelas ketinggalan takbir bersama imam sab pertama, tidak mungkin. Nah, tapi tetap dapat pahala jamaah selama di imam masih sholat, sekalipun di sini imam belum salam, sekalipun imam itu sudah mau salam, assalamualaikum. Kalau sudah mulai kum min kalimat ala assalamualaikum, maka udah tidak dapat lagi. Menurut Imam Romli bukan assalamualaikum ya, tapi assalamnya aja. Kalau sudah imam assalam, nah itu sudah tutup dah. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar assalamualaikum. Dan kita boleh aja pilih, kalau ulun bang, ulun pilih yang Imam Ibnu Hajar, karena memang rukun pertama assalamualaikum masih masuk dalam rukun, artinya belum selesai lagi sembahyang, kecuali assalamualaikum di mim terakhir itu sembahyang selesai. Assalamualaikum kedua sekalipun kada bersalam dah bapak, itu sunnah, tetapi rugi ditinggal. Nah, jadi kalau orang datang terlambat nih, harus dah tahiyat terakhir baru datang di belakang Allah, pas sudah Allahu Akbar assalam, masih bisa, masih dihitung berjamaah. Itu untungnya. Lebih untung lagi yang tidak terlambat. Tapi kan ada sebagian orang yang emang rancak terlambat. Nah, daripada bayang sorangan, udah sudah mau habis jar, tanggung baik kita sorangan di belakang. Nah, ini orang kada paham.
Orang mumpung belum habis itu lah kasih sekalipun sedikit umpan. Ini gak ada, udah tahiyat akhir ya, lebih baik sembahyang sendiri aja. Enggak, ini cirinya orang gak ada paham. Ikut aja sekalipun udah tahiyat akhir. Dan dihitung dapat rakaat idza adrakal ma'mum al imam ghairal muhaddisi raki'an. Si makmum tetap dihitung mendapat rakaatnya si imam selama imam itu tidak batal dalam keadaan yang ruku. Jadi imam ruku, datang di belakang tek, Allahu Akbar. Kalau dia sama-sama sempat tumakninah bersama imam, sebelum imam itu mengangkat kepala, sami Allah. Nah, sebelum sami, kalau sudah sami Allah, barunya takbir, tidak dapat rakaat. Tapi kalau ini sama-sama dengan imam rukunya sempat, jadi hitungan dapat jamaah atau tidak dalam madhab kita Syafi'i adalah ketika bisa membersamai imam di dalam ruku, sekedar ikut tumakninah. Tumakninah ini panjangnya sekedar bacaan subhanallah, tapi jangan aja subhanallah, itu enggak masuk. Bacaan santai subhanallah. Berarti kalau seitu lamanya ikut dengan imam ruku, maka dihitung rakaatnya, dihitung dapat, sekalipun tidak ikut berdiri sama imam. Bebayang masuk masjid, udah mau takbir, imam ruku, maka ikut aja ruku. Kalau sempat bersama-sama imam rukunya, dihitung dapat rakaat. Nah, dalam hal ini imam juga harus pengertian. Kalau memang jamaah itu masih banyak di luar, maka panjangnya sedikit bacaan itu. Ketika ruku jangan tergesa-gesa, bertenang-tenang aja, kawan banyak. Kemudian lagi itu diantaranya. Dan besar pahala jamaah sudah kita sebutkan di beberapa waktu yang lalu. Kemudian a'dzarul jumu'ah wal jamaah, ini uzur Jumat dan uzur jamaah. Artinya ada beberapa keadaan orang itu boleh tidak sholat Jumat dan tidak dimakruhkan dia meninggalkan jamaah biasa. Ada beberapa keadaan. Kalau meninggalkan Jumat kan berdosa. Kalau meninggalkan jamaah biasa, kada berjamaah sorangan, maka hukumnya makruh. Memang tidak berdosa, tetapi kalau dia melakukan berjamaah dapat pahala. Kan makruh itu kan apa? Ma la yu'aqabu ala tarkihi wa yusabu ala fi'lihi. Tidak dihukum yang meninggalkannya, tetapi diberi pahala yang mengerjakannya. Makruh. Meninggalkan sendirian sholat, ikut dengan jamaah dapat pahala. Tetapi ada uzur yang diperbolehkan. Pertama, uzurnya itu memang legal atau diperbolehkan atau masuk dalam kategori syar'i. Ada, nanti dijelaskan kata beliau. Wa ayyakuna mimman ya'tadul hudur wa tasbutul 'adatu bi marratin wahidatin. Dan bahwasanya orang yang memang orang itu terbiasa jamaah, dan tetaplah kebiasaan jamaah itu hanya sekali saja. Artinya ketika orang itu memang biasa berjuhur, sekalipun baru sekali lalu udah berniat jamaah, maka ketika dia dapat ini tidak melakukan jamaah dalam beberapa keadaan, maka dia boleh tidak dapat kemakruhan itu. Jadi ini keadaan dulu lah. Ini orangnya. Pertama, ini belum sebabnya belum, tapi ini orang-orangnya. Pertama uzur syar'i, kedua orang yang biasa hadir, yang ketiga wa alla yata'atos sabab, dan dia tidak mendatangi sebab. Dan dia tidak juga mendatangi baginya iqamatu jama'atin fi baitih, memang tidak melakukan jamaah di rumahnya. Dan dikatakan juga disyaratkan dia harus menyesal atas ketidakhadiran dia. Nah, ini pertama.
beberapa hal yang boleh orang itu kada berjumat dan boleh kada berjamaah kalau memang dia biasa berjamaah. Yang pertama al-mator, hujan. In balla saubahu walam yajid kinnan, jika pakaiannya itu kuyup basah dan dia tidak mendapatkan payung. Kalau ada payung maka tetap wajib ke sana. Dari sini ke Al-Aqabah ini kan berapa meter aja nih. Hujan Jumat, jam orang anak ajan mau tulak hujan, payung dah ada, motor aja hujan dibawa anak, dibawa laki misalnya. Kalau bawa laki berarti binian kada berjumat, dibawa bini misalnya, maka di rumah aja kada berdosa. Tapi dengan syarat pertama hujan dan memang tidak ada pelindung dari hujan itu. Yang kedua syiddatur rih bil lail. Nah, berarti kalau bil lail bukan Jumat, berarti jamaah biasa. Begitu derasnya angin di waktu malam, hendak pergi isya, angin ribut, maka di rumah aja. Nah, tapi orang itu biar di rumah aja tetap dapat pahala jamaah, tetap dapat pahala kalau memang dia terbiasa berjamaah. Kapan terhitung biasa jamaah? Tadi kita sudah sebutkan, sekalipun ini baru sekali aja. Malam kemarin dia berjamaah nih isya, tapi dia berniat nih, aku hendak berjamaah terus, ini lebih bagus jar. Pas malam besoknya hujan, tidak bisa ke masjid, maka atau ada angin ribut, maka tetap dapat pahala jamaah sekalipun orangnya sembahyang di rumah. Ini di ayat Quran, illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Asalnya memang beriman dan beramal soleh, artinya dia rutin, dan dikatakan rutin cukup sekali untuk memulai. Besok sudah berniat mau rutin, hari itu udah memulai, besoknya hujan, maka tetap dapat pahala jamaah sekalipun sendirian. Syiddatul ju'i wal atos bihadrati ma'kulin aw masyrubin. Bujur-bujur kelaparan, orang sudah mau angkat takbir nih, sudah mau angkat takbir, kita baru datang karena macet. Nah, ini kan problem masa kini. Kalau orang Bahari kita bahas masalah macet nih, ulama Bahari. Nah, ada yang macet, tapi sekarang macet. Mau berjumat pas tiba-tiba macet. Ada apakah di depan situ? Di kota nih, kalau di sini kan ada macet bang, Al-Qobah. Ini kota. Pas macet, bebaya sampai ke masjid sejam dia pas kelaparan. Maka orang nih ada penyakit kalau tuh bergetaran misalnya, apa namanya tuh? Ada lagi tingkatannya tuh, orang dengar itu. Orang tuh kalau lambat makan bergetar gitu. Padahal ada makanan di samping situ, warung, maka makan aja dulu di situ. Itu uzur, itu masuk tuh. Sebersengatan lapar dan haus dan hadir memang makanan atau minuman di situ, maka makan dulu. Makan dulu. Dah lapar dah, maka seorang karena berjamaah sudah. Di sini ada makanan, orang ngajakin makan dulu. Apalagi syiddatul bardi wal har, bersengatan dingin dan panas. Ini ada yang mengatakan negeri Indonesia ini tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Tapi bisa saja mungkin ini di waktu zuhur, pas lagi enceringit, lagi nyengat matahari, kita kerja nih, memang biasa berjamaah, berjualan, nutup toko, pesanan pas berkeringatan, harinya panas. Ini kalau masuk ke langgar kada AC, kada pergi kipas angin. Ini kalau aku sembahyang di situ kada khusyuk, maka silahkan mandi dulu, bebersih-bersih dulu, benyaman-nyaman dulu, baru cari waktu yang tepat. Kalau biasanya berjamaah lalu meninggalkan jamaah gara-gara hari terlalu panas, awak berbau ari, badan bau masam karena keringatan, maka mandi dulu. Insya Allah tetap dapat pahala jamaah.
Tapi dengan syarat memang terlalu panas harinya, berkeringatan panas, atau terlalu dingin saja. Kalau dingin di sini ya masih enak. Kalau dingin di Yaman atau dingin di Arab sana, apalagi di Syria, wah, dinginnya. Alamnya asa bekulkas. Subuh itu 5 derajat, 5 derajat Celcius. AC itu paling full 16. Ini 5 derajat subuh, benar-benar hati HP. Yang HP ini kan ada deteksinya. Keluar kamar musim dingin, ya hati 6 derajat, ada yang 4 derajat, 5 derajat. Yang biasa tuh 11, 12 itu yang biasa. Oh, udah puncak kan tuh sampai 5. Apalagi takdiru suku fil aswak, kena tetesan hatap pasar allati fitorikihi, yang di dalam perjalanannya menuju ke jamaah sampai pas bertetesan ke badan. Ada juga di antara uzurnya kalau ulama nih, kalau kiai emang biasa si dinamnya bujubah, begamis, biimamah, lalu tiba-tiba imamahnya ngarannya, tiba-tiba imamahnya basah atau gamisnya basah, maka tetap bolehnya kada berjumat untuk kiai itu khusus, karena dianggap inya biasa pakai pakaian seperti itu. Itu memang pakaiannya, seandainya inya kada pakai itu orang melihat akan hilang haibahnya. Dalam Fathul Muin dikatakan boleh itu, tapi itu jarang ya. Apalagi banyak salju, kita ini kada ada salju di sini. Jadi orang tapi siapa tahu pian kena umroh plus ke Mesir dulu, di Mesir kena di Turki tuh, biasanya kan ada umroh plus Turki 3 hari dan 2 hari pas musim dingin yang bersalju itu kan, Turki bersalju. Pian kada turut ke masjid, sana masjid seberangan hotel, tapi musim dingin menggigil, di rumah aja tetap dapat pahala jamaah kalau memang terbiasa berjamaah. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Gempa bumi sama, gunung meletus tuh sama tuh. Anak berjuhur sufu pakum ya, usolli dar gitu ya. Larian semuanya. Lalu sembahyangnya dikodok lagi, bukan hanya ini, karena ketakutan, maka tetap dapat pahala jamaah tadi. Semuanya yang gagal itu tetap dapat. Kalau kita alhamdulillah kada ada gunung meletus. Tapi biasanya kalau ada gunung meletus itu subur tanahnya. Apalagi nih, angin panas. Ya, angin bertiup tapi panas. Di sini kada ada, Bang. Nah, ini lagi ini sering nih. Tatwilul imam ziyadatan alal masyru'. Imam ini bacaannya panjang benar. Sidin memang biasa ke situ tarawih, Isya ke situ. Imamnya berganti, Bang, ganti. Tapi ada terkena mungkin imamnya nih galai benar. Maka sidin tuha maka asam urat lagi. Iya. Aku kalau sidin imam aku kada tahan mumpati ya. Aku bulik aja. Tetap sidin dapat pahala. Ada kakek itu ada aja kadang imam tuh lambat, imamnya sidin tuha misalnya. Ada di Samarinda juga. Kalau sidin imam, ibu-ibu pasti kada tahan. Karena bacaannya santai, ayatnya panjang-panjang tarawih, lah hati ibunya hilangan. Mun ditandai ibu nanti jadwalnya, ini sidin imam nih sunyi. Nah, kayak apa nih panjang ini maksudnya? Kembalikan kepada uruf adat. Ini kan syariat, secara ukuran syariat. Biasanya lah yang kita dapatkan dalam hadis, misalnya kayak hari Jumat Nabi membaca sejadah dengan Al-Insan. Pernah latihan umpat sembahyang imamnya membaca surah sejadah dengan Al-Insan. Kalau sejadah dan Al-Insan itu sering dibaca Nabi di hari Jumat, berarti itu belum termasuk panjang dalam ukuran syariat. Ya kan? Seandainya itu berlebihan, Nabi kada mau menggawi yang berlebihan, mengajarkan kepada umat yang ideal.
Jadi ketika imam membaca sejadah itu kada panjang masih. Nabi membaca Jumat misalnya As-Sabbihis dengan Al-Ata, atau biasanya membaca apa lagi, As-Sof dengan Al-Munafikun biasanya, ayat Jum'ah dengan Al-Munafikun. Pernah latihan umpat di belakang imam membaca surah Jum'ah dengan Al-Munafikun, lumayan tuh, selembar setengah. Berarti kalau digabung 2 hampir 3 lembar. Itu kada panjang berarti, karena Nabi menggawi. Di luar pada bacaan Nabi yang imam biasanya itu dikategorikan panjang. Berapa membaca? 2 juz. Wah. Kalau sejuz itu masih ada kebiasaan. Di masjid raya itu kalau tarawih setiap malam satu juz. Di Masjidil Haram sejuz juga. Jadi kalau yang sembahyang kalau rajin bagus Bang, mumpung bulan puasa. Misalnya begawi kada hari santai, kekuatan masih nyaman awak. Yang maantar ada aja, bagus benar pian ke sana. Umpat di belakang. Kalau memang pian hendak baca Quran juga menyimak kada apa-apa, pian sembahyang bawa Quran. Nah, ini bawa Quran. Yang halus ini nah. Karena tandai, ada kan tandanya talinya. Karena kalau imam membaca alif lam yang buka, tapi gerakannya ingati jangan 3 kali berturut-turut. Ini 1 diam buka, nah 2 tapi kan diam dulu. Karena buka tangan jari kada dihitung bergerak sekalipun banyak. Jari bergerak. Itu bukan yang gini nah. Nah, itu bukan nah. Ada dalam gerak tangan dulu, jarinya aja tuh bergerak. Jadi imam membaca juz 1, kita menyimak karena balik. Nah, balik atau tangan 1, tapi bergeraknya jangan banyak, jangan 3 kali berturut. Itu catatannya. Kalau kada berturut-turut sekalipun 10 kali kada membatalkan salat. Ini biasanya orang ada yang menyimak lah. Pernah pian menyimak orang yang di belakang pakai Quran. Kada apa-apa. Kalau pian memang hendak semangat itu bagus sekali. Tulak ke masjid raya simak kolakan. Ini imamnya baca pasti aja menyimak. Habis piano Ramadan hatam Quran pian melihat sampai membaca dalam hati mengumpati, atau lebih bagus mendengarkan menyimak tajwidnya orang pas saja. Ini habis Quran di sana yang imam. Lah jadi kada apa-apa kita kada ikut jamaah kalau imam ini memang panjang benar, kepanjangan baca. Dulu ada kisahnya dulu, sahabat Nabi ini bulik ke kampungnya, memang tidak jauh dari tempat Nabi, tapi setelah semenjak kalaunya imam panjang sekali membaca Al-Baqarah, dikira selesai sudah, sambung lagi, panjang benar nih Al-Baqarah, Ali Imran. Lalu yang disariki Nabi, yang dimarahi imamnya. Pertama imamnya bahasa sarik, kenapa nih bebuhan ikam nih jadi protes, aku nih imam baca Quran gini. Tapi akhirnya kasus itu sampai kepada Nabi, imamnya dimarahi Nabi. Kamu mau bikin fitnah kah? Mau bikin geger orang kah? Nah, artinya. Apalagi diantaranya adalah al-marid, sakit. Al-maradu idza syaqqa alaihil hudur, sakit, maka tidak masalah kada berjamaah sekalipun kada berjumat, tetap dapat pahala Jumatnya. Itu diantaranya. Nah, disebutkan lagi diantaranya faktu saubilah ikin bihi. Memang tidak ada pakaian yang layak untuk dibawa berjumat seperti imamah bagi orang yang biasa keluar dengan imamah. Misalnya kayak imamah kayak abah guru kumpul, biasa kalau ke Jumat pakai imamah, pakai jubah. Habib Umar tiba-tiba hilang, Imam Sidin kemanakah? Jemur di mana? Pas Jumat, maka kada apa-apa kada berjumat Sidin khusus, karena haibah itu akan berkurang gitu nah.
Ghalabatun naum, betul-betul ngantuk, teguring-guring sidin sudah. Ayo kita bejanu, kita bisa kenana. Aku ngantuk betul, habis minum obat tadi. Nah, biasa gitu. Maka tidur aja dulu daripada kada khusyuk. Insya Allah karena minggu akan datang kita bahas tentang siapa yang paling berhak jadi imam dalam sembahyang. Siapa yang paling berhak jadi imam dalam sembahyang. Itu insya Allah akan kita bahas minggu depan. Kita sambung kitab yang satunya Al-Fatihah. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, ad-dunya tunadi ala nafsiha bilisanil hal. Sebenarnya dunia ini selalu memanggil-manggil, mengajak dan memberikan nasihat, tetapi dengan bahasa hal, bukan bahasa yang bisa bicara ada suaranya, cuma seakan-akan memberikan nasihat. Dia berbicara dengan keadaan dia. Khitaban lirragibina fiha. Siapa yang diajaknya bicara? Yang diajaknya bicara adalah orang yang terlalu mencintai dan gemar di dalam dunia. Apa nasihat dunia nih yang kita injak, yang kita hidup sehari-hari? Dia mengatakan, ihdzaruni fa innani fitnah. Takutilah olehmu akan aku, karena aku ini adalah fitnah di dunia. Gara-gara harta pembunuhan. Banyak orang pembunuhan karena harta. Akhirnya yang menang masuk penjara, yang mati. Jadi dua-duanya tidak dapat apa-apa. Itu. Kenapa ada perang? Ya dunia juga. Semua fitnah itu dari kecintaan terhadap dunia. Nah ini yang kita harus latih hati kita. Di antara melatihnya kayak apa ya? Ketika berisi, maka bagaimana ketika sodakoh itu bisa. Ketika kada bisi apa-apa, sabar. Itu latihan itu memang. Wa khudhu minni zadal akhirah. Lalu ujar dunia lagi, nasihatnya apa? Ambillah dariku untuk bekal akhirat. Apa yang kita ambil ini hanya untuk perbekalan akhirat. Kata ulama menjelaskan perkataan Ibnu Umar, jadikan dunia ini, jangan Nabi, jadikan dunia seperti orang yang gorib, orang yang asing, atau seperti orang yang hanya lewat. Lalu kata ulama, apakah orang yang asing itu akan membawa bekal yang banyak? Kita ke Jakarta, padahal hanya 3 hari, sekedar makan, minum, ziarah sana, lawan bini, kumpul di hotel, jalanan, dan itu. Batu kembali lagi ke Samarinda. Mungkinkah pian 3 hari bawa kompor, bawa pesawat situ, kapal, bawa lemari, bawa baju seberataan dibawa, sampai baju-baju anak semua dibawa, baju orang gila nih. Nah gitu. Jadi sebenarnya pandangan orang yang khawas terhadap pecinta dunia kayak itu juga, orang itu kada tahu di agama lalu tuh, iya tadi kita bahasanya kada keluar, ini gila ya kita, karena kada ingat dengan bulik. Dan ketika dia bepergian membawa harta yang banyak. Dan harusnya kata ulama, kamu harusnya perhatikan orang yang lagi jalan jauh,
dia tidak mungkin menyibukkan dirinya dengan yang tidak penting. Ya, yang dia sibukkan pasti dengan perkara yang penting. Baju bawa banyak, lemari dibawa, tapi minyak kayu putih tidak dibawa. Nih balsam kada dibawa, antimo tidak dibawa, ATM ditinggal, duit seadanya. Nah, ini kan artinya terbalik. Harusnya kata Sidin, kata ulama, perhatikan orang yang sedang berjalan jauh. Neneng itu seharusnya kita hidup di dunia, karena dunia selalu mengatakan ambillah dariku untuk bekal akhirat seadanya. Sekalipun dapat banyak tidak masalah, tapi untuk bekal akhirat. Ya. Sugih Sidin bagus, bejabat Sidin bagus, tetapi jabatannya, duitnya untuk kepentingan akhirat semuanya itu bagus. Wamtasilu amrallahi lakum, dan junjunglah tinggi perintah Allah yang ada pada kalian. Fitarkikum iyaya, di dalam meninggalkan kalian iyaya kepadaku. Artinya kita meninggalkan jejak. Setiap kita pasti meninggalkan jejak. Artinya ibadah kita, gawian kita terekam oleh bumi ini. Makanya kan disunahkan juga habis sholat wajib itu kita bergeser. Kenapa? Ya setiap Sidin tuh kita perhatikan doa guru-guru kita habis sembahyang di situ pasti bergeser sedikit, karena memang tempat yang kita injak, tempat yang kita pakai sholat itu memberikan saksi di hari kiamat. Makanya kata Sidin, junjunglah perintah Allah yang ada pada kamu, kata bumi, di dalam peninggalan kamu kepadaku. Jadi kita semua ini ada catatannya. Nanti semuanya akan berbicara di hari kiamat. Aku saksinya begini, aku begini, dulu dia di atasku begini. Tangan berbicara, kaki berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, di hari kiamat kami tutuplah tangan-tangannya, mulut-mulut mereka, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, apa yang mereka kerjakan. Pian memang mungkin kada paham, biasanya teguring-guring atau kada paham, tapi langkah-langkah pian ke sini Allah catat dan memang menjadi saksi bumi itu. Pian karena ke sana pengajian Guru Fatur Rahman, karena ke Guru Jaini, karena ke Abah Pakih situ, karena ke Akobah. Setiap langkah-langkah itu meninggalkan jejak dan bukti semuanya. Dan bumi yang berpandir seperti itu dengan bahasa yang kita tidak pahami. Wa'tabiru biman mada min qablikum, ambillah pelajaran dengan orang yang sudah lalu dari kalian, daripada orang-orang yang zuhud di dalam kenikmatan, di dalam duniaku ini, jajak dunia. Dan pandanglah juga bagaimana perjalanan mereka, bagaimana mereka pergi dan mereka berpindah ke akhirat. Lihati kata dunia. Jadi seakan-akan dunia bumi kita ini berpandir. Tuh lihati abah guru sekumpul, bagaimana zuhudnya Sidin, bagaimana kembalinya kepada Allah, bagaimana orang cinta dengan Sidin. Lihati orang-orang yang baik seperti itu, bagaimana kematian orang-orang yang betul-betul soleh, selalu ditangisi oleh orang banyak, dirindukan, di macam-macamnya oleh orang, dihormati. Dan perhatikan juga jar Sidin, ajar dunia, penduduk wa ahlul hirsi, orang yang tamak dengan dunia, bagaimana dengan kerugian yang tidak akan terputus. Ya. Jadi dunia dikatakan di sini zahiruha gurur wa batinuha syurur wa zurun. Dunia ini zahirnya tipuan dan batinnya adalah keburukan. Tapi kita sudah bahas dunia ini dibagi menjadi dua, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, karena pada asalnya memang dunia tidak ada hukumnya. Tapi yang menjadikan dunia itu berlaku buruk atau tidak buruk adalah pelaku yang ada di atas dunia. Kitanya, kalau kita menggunakan dunia dengan kebaikan, bagus. Sidin hartawan, setiap majelis kayak gana-gana diberikan lampu sorot, diinikan ya, kalau nang kaya atau haji
mana gana-gana selalu disumbang sidin. Nah itu kan ada masalah hartanya, tapi harta yang untuk disedekahkan. Makanya ada ungkapan ni'mal malus soleh fi rajulis soleh, sepaling bagusnya harta itu yang baik ada pada tangan orang yang soleh. Sepaling bagusnya harta duniawi yang banyak itu terletak pada orang yang soleh. Karena kalau orang soleh banyak hartanya digunakannya kada mungkin sembarangan, pasti dalam hal kebaikan. Sidin bisa pondok pesantren misalnya, pian bari 10 juta guru saking pondok, kada mungkin sidin makan itu 10 juta, makannya sejuta saking makan, kada mungkin. Amanah. Nah, jadi harta yang ada tangan orang soleh dapat duit banyak, pikiran saking pondok kayak dan kayak arwah guru muni di belakang itu diberi orang. Sidin sedekah paling banyak. Sidin itu rutin setiap Jumat 100.000 keluar di masjid itu, setiap 100.000. Pokoknya kalau ada 100-an derbuhannya ini pasti abah nih. Rutin Sidin itu. Dan Sidin membagi-bagi harta. Sidin, aku kada mau karena mati banyak harta di tangan. Aku kada mau banyak beban ketika mati itu Sidin. Dan ternyata nyaman meninggalnya, nyaman. Sidin itu meninggal petakun jam, tanya jam. Jam berapa sekarang sudah? Ayo. Karena kada lawas bekiam hilang. Nyaman. Mudah-mudahan kita mati kalau si kayak Sidin juga nyaman, tenang gitu nah. Yang mengantarkan banyak orang-orang soleh datangan gitu nah. Ini aja dulu, karena kita sambung minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam ketaatan. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sehatkan yang sakit di antara kita, baik sakit dohir badannya terlebih lagi sakit batin hatinya. Mudah-mudahan kita mati beriman berataan. Kumpul lawan Nabi ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina ala rahmanirrahim. Ikan abdu ikan asna ila satan astaqi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim